Bab 296. Segera, semua orang mengambil beberapa mobil dan menuju ke klub Brilian. Meskipun guru lelaki tua itu sudah sangat tua, jarang semua orang berkumpul. Kami tidak tahan dengan undangan hangat dari semua orang, jadi kami memutuskan untuk pergi bersama kami. Ye Chen dan ayah mertuanya, Xiao Changkun, sedang duduk di taksi bersama, dan ayah mertuanya bergumam dengan marah, "Pan Yuanming ini benar-benar kesal, dia mengejarku, itu benar-benar membuatku kesal." Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, "Ayah, jika ayah tidak bahagia, ayo kita pulang saja." "Tidak mungkin," Xiao Changkun bergumam, "aku belum pernah ke Brilliant Clubhouse, kenapa aku harus pergi melihat dunia?" Ye Chen hanya bisa mengangguk tak berdaya. Ketika semua orang sampai di Glory, mereka berkumpul di aula terlebih dahulu. Di lobi, semua orang terkesima dengan kemewahan Brilliant Clubhouse. Dekorasi yang sangat mewah di sini telah melampaui kesadaran orang-orang parubaya dan lanjut usia terhadap klub hiburan. Orang tua Xiao Changkun juga terkesima dan dipuji berulang kali, sambil mengangkat ponselnya untuk menepuk ini dan itu, dan dia tidak lupa memposting momen untuk pamer. Zhang Jian menjelaskan kepada semua orang dengan wajah bangga, "Paman, ada total klub brilian ini. Semakin tinggi lantai, semakin tinggi persyaratan kualifikasi untuk anggota. Jika lantai atas tidak mencapai tingkat kekuatan tertentu, tidak ada seorang pun. Sekalipun itu adalah lantai pertama yang paling umum, biayanya lebih dari 100.000 untuk sekali konsumsi, dan orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali." Semua orang kaget dan berseru satu demi satu. Biayanya setidaknya lebih dari 100.000 yuan untuk datang ke sini. Dalam keluarga biasa, keluarga beranggotakan 3 orang mungkin tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Konsumsi seperti ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh keluarga biasa. Di bawah pandangan semua orang yang mengagumi, Zhang Jian mengeluarkan kartu keanggotaannya. Kartu ini berwarna perak, dibuat dengan sangat indah, dan bersinar terang. Sambil menyerahkan kartu tersebut ke meja depan, dia berkata kepada semua orang, "Jangan lihat saya, ini hanya kartu keanggotaan tingkat tinggi, tetapi levelnya di kartu anggotanya tidak terlalu rendah, ada anggota biasa di bawah. Saya bisa pergi ke lantai 7 clubhouse ini dan di bawahnya, kali ini saya akan membawa semua orang langsung ke lantai 7. Saat dia berbicara, dia menambahkan, konsumsi minimum di lantai 7 adalah 300.000 yuan, yang sangat mewah. Pan Yuanming menoleh saat ini, dan dengan bangga berkata kepada Xiao Changkun, "Changkun, kamu pasti belum pernah ke tempat mewah seperti itu sebelumnya, kan? Kali ini kamu dianggap kaya, dan itu juga akan membiarkanmu melihat gaya hidup kelas atas." Wajah Xiao Changkun menjadi pucat dan dia berkata, "Sepertinya kamu belum pernah melihat siapapun sebelumnya." "Biar ku beritahu, aku juga pernah melihat adegan besar." Pan Yuanming mengejek tanpa meninggalkan ruangan, "Hahaha. Adegan besar apa yang pernah kamu lihat? Pernahkah kamu ke Brilliant Club? Pernahkah kamu mengeluarkan uang di sini?" Xiao Changkun terdiam. Bahkan sebelum keluarga Xiao runtuh, dia tidak akan bisa datang ke tempat seperti ini, apalagi keluarga Xiao sekarang bangkrut. Oleh karena itu, Xiao Changkun hanya bisa menyerah. Saat ini, Zhang Jian mengambil kartu anggota, berjalan ke meja depan, dan berkata kepada resepsionis, "Siapkan saya sebuah kotak di lantai 7, dan semua konsumsi akan dihitung di kartu saya." Pelayan berkata dengan wajah menyesal, "Tuan, saya benar-benar minta maaf, kotak kami di lantai 7 penuh hari ini." Saat ini, dalam level kartu keanggotaan Anda, hanya ada kamar di lantai 3 ke bawah. "Pergi ke lantai 3 untuk menghabiskan uang." Zhang Jian berkata dengan marah, "Anda ingin saya pergi ke lantai 3? Apakah lantai 3 layak untuk status saya? Jika saya pergi ke lantai 3, apa pendapat orang lain tentang saya?" Pelayan tersebut meminta maaf, "Tidak mungkin sekarang, karena kotak di lantai 4 hingga lantai 7 sudah dipesan terlebih dahulu, dan Anda belum membuat janji sebelumnya, jadi tidak mungkin." Zhang Jian segera berkata, "Karena lantai 7 hilang, mengapa Anda tidak memberi saya layanan peningkatan gratis dan biarkan saya pergi ke lantai 8 atau lebih?" "Oke. Maaf, Tuan," pelayan berkata dengan sangat serius, "kartu keanggotaan Brilliant Club kami hanya cocok ke bawah, tidak pernah ke atas. Artinya, jika kartu keanggotaan senior Anda hanya bisa naik ke lantai 7, Anda hanya dapat konsumsi di lantai 1 hingga 7. Anda tidak boleh pergi ke lantai 8, ini adalah aturan kaku clubhouse kami."
Zhang Jian mengerutkan kening, dan berkata dengan arogan, kalau begitu saya tidak peduli. Anda harus memindahkan kamar di lantai 7 untuk saya, atau memberi saya kamar di lantai 8. Pelayan berkata dengan wajah malu, Tuan, lantai 8 hanya tersedia untuk VIP dan anggota VIP senior. Level Anda tidak cukup, dan kami memiliki peraturan yang jelas di sini bahwa tidak ada yang boleh melompati level untuk memesan kamar pribadi. Petik 2. Aturan dan regulasi. Persetan dengan pamanmu. Aku ingin kamar pribadi di lantai 7 sekarang, dan kamu tidak mengizinkan aku menyelesaikannya. Apakah sudah menjadi aturan Tuhan bahwa kamu tidak memiliki pelanggan di sini? Pelayan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, sebenarnya tidak ada cara untuk melakukan ini, kecuali Anda dapat menemukan teman dengan kartu keanggotaan yang lebih canggih dan memintanya untuk memesankan sebuah kotak untuk Anda di lantai atas. Zhang Jian mengangkat alisnya, mencari teman. Benar, pelayan berkata dengan sopan, karena sebagian besar anggota kami di sini adalah anggota biasa dan anggota senior, ada kekurangan kotak di bawah lantai 7, tetapi masih ada kotak kosong di lantai 8 hingga 14. Jika Anda dapat menemukan anggota VIP, Anda dapat memesannya hingga lantai 10, dan jika Anda seorang VIP senior, Anda dapat memesannya hingga lantai 14. Zhang Jian mengertakkan gigi dan mencibir, oke. Anda meminta saya untuk mencari teman, kan? Oke, sejujurnya, saya sangat mengenal Anda. Dia adalah anggota VIP yang bisa naik ke lantai 10. Saya bisa telepon dia, minta dia datang dan membukakan kotak untukku. Tapi kamu harus memikirkan apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaannya. Ye Chen tidak bisa melihatnya dari samping. Gadis kecil itu adalah staf di sini, dan dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan klub. Mengapa Anda mengancamnya? Mengancam akan mengalah, bukankah ini hanya gengsi harimau palsu? Jadi Ye Chen menghampirinya dan berkata kepadanya, Tuan Zhang, jangan mempermalukan gadis kecil di sini. 3 lantai tidak buruk, bahkan 1 lantai sudah sangat mewah, tidak perlu memiliki 7 lantai, atau 7 lantai lebih dari itu. Zhang Jian memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan nada meremehkan, bagi dia osis sepertimu, bisa duduk di lobi Brilliant Clubhouse dan minum segelas air putih sudah merupakan kenikmatan terbesar, tapi bagi seseorang dengan status seperti saya mengatakan bahwa pergi ke kotak manapun di bawah lantai 7 untuk dikonsumsi akan merupakan penghinaan terhadap identitas saya. Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata, tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir, ini terakhir kali kamu datang ke Clubhouse Hui Hui. Ini hampir berakhir, sepeda jenis apa yang kamu inginkan? Zhang Jian mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa apa yang saya katakan? Kamu harus membawa semen di lokasi konstruksi selama 20 tahun. Ini terakhir kalinya kamu datang ke Brilliant Club. Senang rasanya menghabiskan sejumlah uang di lantai 3. Bagaimanapun juga, kamu telah lulus hari ini. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan ini dalam hidupmu. Zhang Jian sangat marah dan mengutuk, Ye Chen, kan? Aku benar-benar mempermalukanmu. Jika bukan karena ayah mertuaku dan ayah mertuamu adalah teman sekelas, apakah kamu masih ingin datang ke klub cemerlang? Kamu benar-benar pecundang, kamu bahkan tidak akan bisa masuk tanpa aku membawamu, dan sekarang kamu sudah melekatkannya padaku, kan? Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata, baiklah. Saya akan memberi Anda jam dan jika Anda masih belum membuat keputusan, maka saya akan membuatkannya untuk Anda. Zhang Jian berkata sambil mencibir, kamu yang membuat keputusan untukku. Siapa kamu? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa yang dimaksud dengan masyarakat kelas atas. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Begitu panggilan telepon masuk, Zhang Jian segera memasang ekspresi dan nada menyanjung, dan berkata dengan hormat, halo, saya Zhang Jian, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Petik 2, Bab 297. Saat ini, dia berada di rumah Tianxiang. Malam ini, Wu Donghai dari keluarga nomor 1 di selatan sungai yang memesan kotak berlian di rumah Tianxiang, dan akan mengadakan makan malam untuk kepala beberapa keluarga di Jinling. Mengetahui bahwa keluarga Wu adalah keluarga yang lebih besar daripada keluarga Song, saya tidak berani mengabaikannya dan secara pribadi mengawasi para koki dalam menyiapkan hidangan di Tianxiang Mansion. Saat mengatur persiapan makanan, dia menerima telepon dari Zhang Jian, jadi dia bertanya dengan tidak sabar, apa yang ingin kamu katakan secepatnya? Saya sibuk di sini. Di mata Zhang Jian,
dia hanyalah seekor anjing, dia memiliki banyak anjing seperti itu, jadi dia tidak menganggap tinggi Zhang Jian. Zhang Jian juga tahu bahwa dia tidak dapat mencapai level setinggi itu, jadi dia berkata dengan rendah hati, "Saya di klub cemerlang sekarang. Ada yang ingin saya minta bantuan Anda." Petik 2. Ditanya, "Ada apa?" Zhang Jian berkata dengan tergesa-gesa, "Saya membawa ayah mertua saya ke sini untuk bermain, tetapi kotak di lantai 7 sudah penuh. Kartu keanggotaan saya adalah kartu keanggotaan senior yang Anda bantu dapatkan. Saya tidak bisa naik ke lantai yang lebih tinggi, jadi saya pikir tolong bantu saya memesan sebuah kotak di lantai 8. Bagaimanapun, Anda adalah anggota VIP di sini dan jauh lebih mulia dari saya." Dia berkata dengan tenang, "Mari kita tunggu hari lain. Ada yang harus kulakukan di hotel hari ini dan aku tidak bisa pergi." Zhang Jian buru-buru memohon, "Rumah Tianxiang Anda tidak jauh dari klub Hui Huang. Dapat dicapai dengan mobil dalam hitungan menit. Bisakah Anda datang? Ayah mertuaku dan lebih dari 20 teman sekelasnya sedang menunggu di sini." Saat dia mengatakan itu, Zhang Jian memohon lagi, "Saya akan menyusahkan Anda untuk datang ke sini. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan bisa turun panggung hari ini." Pada awalnya, saya benar-benar tidak ingin memesankan sebuah kotak untuk Zhang Jian, tetapi ketika saya memikirkannya, Zhang Jian juga merupakan alat untuk membantu saya mencuci uang judi saya. Terkadang saya harus memberinya sedikit kehangatan dan membuatnya merasa bersyukur dan menitikkan air mata syukur. Selain itu, Tianxiang Mansion memang tidak jauh dari klub Hui Huang, dan hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mengunjunginya, jadi dia setuju dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan pergi ke sana." Zhang Jian segera bersemangat dan berseru, "Terima kasih banyak. Saya akan menunggumu di lobi lantai pertama." Setelah itu, dia menutup telepon dan berkata dengan arogan kepada pelayan, "Apakah kamu mendengar itu? Saya akan segera datang dan membukakan kotak itu untuk saya. Sebaiknya kamu berhati-hati." Pelayan itu sedikit gugup, tapi dia tetap berkata dengan sikap yang tidak rendah hati atau merendahkan, "Maaf, Tuan, kami semua bekerja sesuai dengan peraturan klub. Bahkan jika Anda mengundang Nona Song kami ke sini, saya masih punya hati nurani yang bersih." Ekspresi Zhang Jian sangat jelek, dan dia berseru, "Kamu luar biasa. Kamu menggunakan Nona Song untuk menekanku, bukan?" Pelayan berkata, "Saya tidak berani. Saya hanya menyatakan faktanya kepada Anda." "Hah?" Zhang Jian menatapnya dengan jijik, lalu berbalik, dan berkata kepada ayah mertuanya Pan Yuanning dan yang lainnya, "Paman, mari kita tunggu sebentar, saya mengundang jinling kita yang terkenal untuk datang dan membantu kita membuka pintu." Kamar pribadi di lantai 8. Lantai 8 lebih mewah dari lantai 7. Semua orang bertepuk tangan. Banyak lelaki tua yang mengacungkan jempol kepada Zhang Jian, sudah menantikan lantai 8 klub cemerlang. Ye Chen menganggapnya lucu. Zhang Jian ini benar-benar tidak bisa mati dengan cukup cepat. Di telepon, "Bukankah ini meminta kematian?" Awalnya, saya ingin dia menjadi sangat bahagia dan sedih, pertama-tama berpura-pura menjadi agresif di klub brilian, dan kemudian mendorongnya ke bawah, tetapi sekarang tampaknya cucu ini sendiri yang memotong kesempatannya untuk bertindak agresif. Tanpa diduga, Zhang Jian tahu bahwa dia telah memasuki keadaan sial, dan dia sangat bangga dipuji oleh begitu banyak orang. Dia berjalan ke arah Ye Chen dan berkata dengan senyum arogan, "Ye Chen, kamu menyinggung perasaanku baru saja, jadi kesempatan untuk merasakan lantai 8 klub cemerlang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu dan ayah mertuamu bisa pergi sekarang." Xiao Changkun berkata dengan wajah jelek, "Hei, Zhang Jian, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Apa menurutmu aku di sini untuk makan dan minum bersamamu? Aku di sini untuk bertemu kembali dengan teman-teman lama." Zhang Jian mengerutkan bibirnya dan berkata, "Pesta? Bukankah pesta di sekolah sudah selesai? Ini pesta kedua yang aku atur. Apakah kamu masih ingin mengikuti seperti ini?" "Benar." Pan Yuanning mendengus dingin, dan berkata, "Xiao Changkun, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Kamu juga generasi kedua kaya yang terkenal di sekolah. Karena kamu sangat mampu, kamu dapat menyelesaikan sebuah kotak di klub brilian sendirian. Makan dan makan bersama menantuku, apa maksudmu dengan minum?" Siswa lain tidak menyangka Pan Yuanning dan menantunya akan tiba-tiba menyerang Xiao Changkun dan Ye Chen. Semua orang merasa sedikit tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata langsung seperti itu di depan begitu banyak siswa. Namun, tidak ada yang keluar untuk mewakili Xiao Changkun.
Bagaimanapun, ini memang tempat yang diatur oleh menantu Pan Yuanming. Berkat restunya dia bisa masuk. Beraninya dia berbicara mewakili Xiao Changkun saat ini. Ekspresi Xiao Changkun sangat jelek, dan dia berseru, "Pan Yuanming, kamu terlalu penipu. Apakah aku menindasmu?" Pan Yuanming berkata dengan nada menghina, "Aku hanya tidak ingin mentraktirmu makanan, minuman, dan kesenangan, jadi mengapa aku menindasmu?" Xiao Changkun berkata dengan wajah gelap, "Oke. Jika itu masalahnya, maka saya akan membayarnya sendiri. Berapa banyak uang yang Anda keluarkan hari ini? Hitung rata-rata per orang, dan saya akan membayar 2 bagian untuk saya dan saya menantu." Pan Yuanming berkata dengan nada menghina, "Menurutmu hanya membayar uang saja sudah cukup? Ada juga batasan untuk keanggotaan. Jika bukan karena menantuku, bagaimana gantungan sepertimu bisa masuk? Kamu bahkan tidak bisa masuklah, kamu tidak ada yang akan mengganggumu bahkan jika kamu membayarnya, oke?" Xiao Changkun mengertakkan gigi dan berkata, "Pan Yuanming, kamu bertindak terlalu jauh." Pan Yuanming mengangguk dan berkata dengan arogan, "Aku bertindak terlalu jauh. Aku melakukannya dengan sengaja. Apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu untuk selalu berselisih denganku ketika kamu masih di sekolah? Siapa yang menyuruhmu menjadi lebih buruk dariku sekarang?" Setelah berbicara, Pan Yuanming berkata lagi, "Lihat berapa umurmu. Kamu masih terpaku, kamu tidak punya pekerjaan, tidak ada jaminan sosial, dan kamu bahkan tidak akan mendapatkan pensiun di masa depan. Saya pikir dalam beberapa tahun, Anda kemungkinan besar akan terpaksa mengemis makanan di jalan. Ketika saatnya tiba, kami para pelajar harus melakukan crowdfund untuk membantu Anda." Xiao Changkun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata kepada Ye Chen, "Jika kamu tidak ingin menjadi seperti bajingan seperti ini, ayo pergi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, kenapa khawatir? Acaranya belum diputar, belum terlambat untuk pergi setelah menontonnya." Pan Yuanming mendengus, "Kamu masih ingin menonton pertunjukannya? Biar ku beritahu, sama sekali tidak mungkin kalian berdua mengikuti kami ke lantai 8 hari ini. Jika kamu bijak, silakan segera pergi sebelum penjaga keamanan datang mengejarmu jauh." Ye Chen tertawa dan berkata, "Pertunjukan bagus yang saya bicarakan bukanlah adegan di lantai 8. Pertunjukan bagus yang saya bicarakan adalah adegan pornografi klasik di mana seorang menantu laki-laki memukuli ayah mertuanya, hukum dengan kekerasan. Diperkirakan akan dipentaskan dalam 2 atau 3 menit." Pan Yuanming tertegun, lalu dia menunjuk ke arah Xiao Changkun dan tertawa, "Apakah kamu mendengar Xiao Changkun? Bahkan menantu laki-lakimu yang tidak berguna meremehkanmu dan ingin menghajarmu. Haha, aku tidak melakukannya. Tahu berapa lama kamu bisa memegang tulang tua ini? Bergiliran, hahaha." Xiao Changkun juga tertegun, menatap Ye Chen dan bertanya, "Ye Chen, apa maksudmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan salah paham, adegan seks yang saya bicarakan adalah Zhang Jian memukuli Pan Yuanming dengan kejam. Saya sarankan Anda menyiapkan ponsel Anda, ambil video dan posting di Douyin, itu akan terjadi pasti mendapat banyak hits." Bab 298. Ketika Pan Yuanming mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Dia memandang Marven Ye dengan jijik, dan berkata, "Kamu lucu sekali, menantu laki-laki saya terlambat untuk berbakti kepada saya, bagaimana dia bisa mengalahkan saya?" Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Zhang Jian lagi dan berkata dengan bangga, "Katakan padamu, menantu laki-lakiku jauh lebih baik daripada orang tidak berguna sepertimu. Tahukah kamu betapa berbaktinya menantu laki-lakiku? Apakah itu untukku? Setiap kali cahaya bulan hanyalah uang saku yang diberikan kepadaku, yang cukup untuk mencapai 100.000 yuan. Aku tidak meremehkanmu, bisakah kamu menghasilkan 100.000 yuan setahun?" Zhang Jian juga berbicara dengan sinis, "Ye Chen, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu akan segera datang. Jika kamu tidak keluar, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Apakah kamu akan membunuh mulutku?" Ye Chen memandang Zhang Jian dengan ekspresi tidak percaya. Zhang Jian mencibir dan mengejek, "Apa? Kamu tidak percaya padaku? Tahukah kamu dengan apa aku berhubungan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu, apa hubunganmu?" "Saudaraku sayang." Setelah Zhang Jian selesai berbicara, dia bertanya dengan tajam, "Kamu boleh berteriak. Kamu harus berteriak." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar,
tanyakan sendiri padanya apakah dia meneleponnya, apakah dia berani setuju. Zhang Jian menatap Ye Chen dengan heran, dan kemudian mencibir, beraninya kamu tidak sopan. Kamu sudah selesai. Saat kamu datang, aku akan membiarkan dia merobek mulutmu. Saat dia sedang berbicara, Zhang Jian melihat sekilas seseorang masuk. Diikuti oleh dua adik laki-lakinya, berjalan mengikuti angin, momentumnya sangat kuat. Zhang Jian buru-buru melambai dan berkata dengan penuh semangat, "Hei, saya di sini." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia mencibir dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen ada di sini, kamu sudah mati." Karena punggung Ye Chen menghadap gerbang, dia tidak melihatnya ketika dia berjalan, dan Ye Chen tidak melihat ke belakang. Ketika dia hendak maju ke depan, Zhang Jiancai buru-buru berkata, "Ada burung konyol di sini yang tidak menghormati Anda dan langsung memanggil Anda." Dia mengerutkan kening dan hendak menunjukkan otoritasnya ketika dia menoleh dan tiba-tiba melihat Ye Chen menatapnya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia ketakutan dan bertanya dengan suara gemetar, "Tuan Ye, Tuan Ye, kenapa kamu di sini?" Di sini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian ketakutan. Bagaimana situasinya? Seseorang dengan reputasi jahat akan memanggil Ye Chen Tuan Ye dengan hormat. Ye Chen masih sangat muda, dia bisa menjadi master seperti apa? Saat ini, Ye Chen menatapnya dengan dingin dan bertanya dengan tajam, "Apakah pria ini saudara baikmu?" Dia begitu agung, tidak hanya dia berbicara kepadaku tanpa henti, tetapi dia bahkan menyuruhmu untuk merobek mulutku. Seluruh tubuh gemetar. Siapakah Tuan Ye? Tuan Ye lebih penting daripada ayahnya sendiri. Jika orang bau seperti saya tidak menghargai Guru Ye, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan obat ajaib Guru Ye? Terlebih lagi, ketika saya dulu menjilat Chen Zekai sampai mati, Chen Zekai tidak memperhatikan saya, tetapi sekarang karena dia memeluk paha Tuan Ye, Chen Zekai juga mulai mendukungnya dengan sengaja. Ini hanyalah ritme untuk membiarkannya lepas landas. Oleh karena itu, Tuan Ye hanyalah orang tuanya yang terlahir kembali. Zhang Jian ini hanyalah anjingnya sendiri. Dia benar-benar berani menggigit orang tuanya yang terlahir kembali. Untuk apa dia mencari kematian? Jadi dia menoleh, menatap Zhang Jian, dan bertanya dengan nada yang sangat dingin, "Beraninya kamu menyinggung Tuan Ye?" Zhang Jian terkejut, tidak yakin apa yang sedang terjadi saat ini. "Mengapa kamu begitu sering memberi wajah Ye Chen? Bukankah dia menantu dari rumah teman sekelas ayah mertuanya? Teman sekelas lama ayah mertua saya adalah Diaosi, dan baginya menjadi menantu laki-lakinya, itu hanyalah Diaosi emas besar di antara Diaosi. Mengapa begitu memperhatikan sutra gantung emas besar?" Sebelum dia mengetahui alasannya, dia ditampar dengan keras di wajahnya. Bentak, Zhang Jian dicambuk hingga otaknya menjadi pusing, dan pipinya langsung membengkak. "Anda," Zhang Jian gemetar ketakutan dan berseru, "apakah saya melakukan kesalahan?" Petik 2. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu hanyalah seekor anjing, dan kamu berani menyinggung Tuan Ye. Apakah kamu lelah hidup? Oke, saya akan menyeretmu ke peternakan anjingku hari ini dan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk memberi makan anjing-anjing itu." Zhang Jian tiba-tiba merasa pikirannya meledak, dan dia jatuh ke tanah karena ketakutan. Sebagai perempuan jalang, dia secara alami tahu siapa dia. Banyak orang telah mati di tangannya, dan banyak dari mereka terkubur di dalam perut anjing petarung yang dia pelihara. Kemudian, dia buru-buru berlutut di tanah, bersujud dan berkata, "Maafkan saya. Aku tidak bermaksud begitu, aku tidak tahu dia adalah temanmu." "Teman," dia menendang dadanya dan berkata dengan tajam, "Tuan Ye adalah bulan terang di hatiku. Saya hanya bisa melihat ke atas. Bagaimana saya bisa menjadi teman Tuan Ye?" Ini dikatakan dari lubuk hatinya. Yang lain bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini. "Siapa latar belakang Ye Chen? Bagaimana kamu bisa begitu hormat?" Pan Yuanming di sebelahnya juga gemetar ketakutan, melihat menantunya dipukuli dengan kejam. Meski merasa tertekan, dia lebih takut. Saat ini, dia berkata kepada adik laki-laki di sebelahnya, "Ayo, bawa kotoran ini ke peternakan anjing untukku." Dua pengawal segera melangkah maju untuk menyeret Zhang Jian pergi. Zhang Jian berteriak ketakutan, menoleh ke arah Ye Chen, bersujud dan memohon, "Ye Chen, ini semua salahku karena aku tidak mengenal Gunung Tai. Karena ayah mertua kita yang lama adalah teman sekelas selama bertahun-tahun, kamu harus tolong lepaskan aku sekali." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ada apa? Sekarang kamu tahu cara meminta bantuan.
bukankah kamu baru saja mengusirku? Zhang Jian menyeka air matanya dan tersedak. Tuan Ye, saya benar-benar salah. Saya bersedia bekerja keras untuk Anda. Saya hanya meminta Anda memaafkan saya kali ini. Berbicara tentang ini, Zhang Jian menjadi pucat dan berkata, Tuan Ye, selama Anda memaafkan saya kali ini, saya bersedia memberi Anda semua aset atas nama saya. Mendengar ini, Pan Yuanming tanpa sadar berseru, Zhang Jian, apakah kamu gila? Masih banyak uang atas namamu yang kuberikan padamu. Dan setengahnya adalah milik putriku. Kamu yang abadi, diamlah. Mata Zhang Jian hampir pecah, dia mengertakkan gigi dan menatap Pan Yuanming, sambil mengumpat dengan marah, kamu bajingan, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa hidupku akan segera mati? Pan Yuanming tidak menyangka Zhang Jian akan memarahinya, dan segera berkata dengan marah, kamu, bagaimana kabarmu denganku? Jangan lupa, aku ayahmu. Keluar. Zhang Jian berkata dengan marah, jika Anda tidak bersikeras agar saya membantu Anda berpura-pura menjadi bajingan tua, bagaimana saya bisa menyinggung perasaan Tuan Ye? Bagaimanapun, Zhang Jian buru-buru menatap Ye Chen, dan mengeluh sambil menangis, Tuan Ye, lelaki tua ini telah memberitahuku sejak kemarin bahwa aku harus membantunya mengejekmu dan ayah mertuamu, sehingga aku akan menjadi buta. Kebutaan itu menyinggung perasaanmu, jadi dialah pelakunya. Dialah yang harus dipotong-potong dan diumpankan ke anjing. Bab 299. Kamu. Pan Yuanming sangat marah pada wajah galak Zhang Jian hingga dadanya naik turun dengan hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa menantu laki-lakinya, Cheng Long Kuai, yang selama ini dia kagumi dan sukai, tiba-tiba berubah menjadi serigala yang ganas. Aku ingin menggigit diriku sendiri sampai mati. Dia gemetar dan mengutuk, Zhang Jian, saya sangat buta sehingga saya menikahkan putri saya dengan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti Anda. Bagaimana Zhang Jian bisa peduli bahwa Pan Yuanming adalah ayah mertuanya saat ini? Sekarang dia hanya takut Ye Chen benar-benar akan bunuh diri. Kalau begitu aku benar-benar bingung. Jika seseorang benar-benar harus mati hari ini, dia lebih memilih ayah mertuanya daripada dirinya sendiri. Apalagi kejadian hari ini sendiri disebabkan oleh ayah mertuaku, jika dia tidak membiarkan dirinya mendapat masalah dengan Xiao Changkun dan menantu laki-lakinya Ye Chen, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Jadi, dia menunjuk ke arah Pan Yuanming dan mengumpat dengan marah, Pan Yuanming, dasar anjing tua. Alasan mengapa saya menyinggung Tuan Ye hari ini sepenuhnya karena instruksi anjing tua Anda. Jadi wajar saja jika Anda mati. Mengapa saya harus menjadi yang satu yang melakukannya untukmu? Pergilah ke neraka, kamu kentut. Pan Yuanming melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Ye Chen, oh, Xiao Ye, jangan percaya omong kosong bajingan ini. Aku sama sekali tidak memerintahkan dia untuk mengincar kamu dan ayah mertuamu. Dia mengambil inisiatif untuk menemukanmu. Merepotkan? Tolong jangan tersihir olehnya. Zhang Jian menangis dan berkata, Tuan Ye, Anda harus menjaga mata Anda tetap terbuka. Coba pikirkan, saya tidak punya permusuhan dengan Anda, mengapa saya harus mengejek Anda tanpa alasan? Bukan Pan Yuanming, seekor anjing tua, yang telah cemburu pada ayah mertuamu yang berkencan dengan wanita yang dicintainya saat itu, dan dia tidak bisa melepaskannya selama bertahun-tahun, jadi dia terus memikirkan balas dendam, jadi dia memintaku untuk membantumu dan ayah mertuamu, dan sekarang dia memiliki keberanian untuk membersihkan hubungan, jangan biarkan hal itu berlalu. Lupakan dia. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, nasib anjing tua ini akan sangat menyedihkan. Kejahatan memanfaatkan posisinya dan mencuri begitu banyak uang sudah cukup baginya untuk mati di penjara. Saya yakin jika dia tidak melakukannya jika kamu tidak keluar malam ini, dia akan ditangkap. Ketika Pan Yuanming mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, kakinya tiba-tiba melunak, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, memohon belas kasihan, Xiao Ye, tolong jangan siksa Paman. Paman, tulang tua ini, bisa aku tidak akan hidup selama bertahun-tahun. Aku akan memberikannya padamu, tidak bisakah kamu berlutut saja? Ye Chen mengabaikannya, memandang Zhang Jian, dan bertanya dengan tenang, apakah kamu ingin aku mengampuni hidupmu? Zhang Jian buru-buru mengangguk dan berkata, Tuan Ye, tolong tunjukkan belas kasihan. Ye Chen berkata, aku bisa mengampuni nyawamu,
tapi aku baru saja berkata bahwa aku ingin melihat adegan di mana menantu laki-laki memukuli ayah mertua dengan kejam. Jadi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Bagaimana mungkin Zhang Jian tidak memahami kata-kata Ye Chen? Saat ini, dia sudah lama membenci Pan Yuanming karena menyalahkannya, jadi dia tidak peduli bahwa dia adalah ayah mertuanya. Dia melepaskan diri dari pengawalnya, bergegas ke Pan Yuanming, dan meninju dia di menghadapi. Bagaimanapun, Pan Yuanming sudah tua. Ketika dia dipukul, dia jatuh ke tanah dengan aduh. Di satu sisi, Zhang Jian memiliki kebencian di hatinya, dan di sisi lain, dia juga berharap untuk berperilaku lebih baik, sehingga Ye Chen dapat meminimalkan kemarahannya terhadapnya, jadi dia tidak toleran sama sekali. Bukan saja dia tidak menunjukkan belas kasihan, tapi dia juga memukuli Pan Yuanming sampai mati. Pan Yuanming memegang tulang tua, bagaimana dia bisa menjadi lawan Zhang Jian? Zhang Jian menungganginya, menekan kepalanya, dan memukuli wajah lamanya hingga berkeping-keping seperti orang gila. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia terus bertukar, belum berhenti dan memohon untuk belas kasihan. Namun, jika dia memohon belas kasihan Zhang Jian saat ini, bagaimana Zhang Jian bisa peduli padanya? Jadi Zhang Jian mengutuk, "Kamu anjing tua, kamu pantas mati, aku akan membunuhmu." Pada saat yang sama, tangannya terus memukul Pan Yuanming hingga pingsan, lalu dia bangun dengan dua tamparan dan kemudian terus memukul. Teman-teman lama Pan Yuanming semuanya melihatnya dengan tercengang, tidak ada yang berani menghentikan mereka, tetapi Xiao Changkun sangat bersemangat melihatnya, dan dia sangat bersemangat sehingga balas dendam yang besar telah terbalas. Melihat Pan Yuanming hampir dipukuli sampai mati oleh Zhang Jian, Ye Chen berhenti dan berkata, "Oke, berhentilah memukulinya. Jika kamu memukulnya lagi, dia akan mati. Saya masih ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Petik 2. Kemudian Zhang Jian buru-buru berhenti. Ketika dia bangun dari Pan Yuanming, dia masih meludahinya dan mengutuk dengan jijik, "Anjing tua, kamu masih ingin menyakitiku. Jika Tuan Ye tidak baik hati, aku akan melakukannya, memukulmu sampai mati." Tidak, setelah selesai berbicara, dia buru-buru berlutut di tanah, merangkak ke arah Ye Chen, dan memohon, "Tuan Ye, apakah Anda puas dengan penampilan saya sekarang? Bisakah Anda mengampuni hidup saya? Saya mohon." Petik 2. Ye Chen mengangguk, dan berkata, "Kamu bisa mengampuni nyawamu, tapi kamu bisa memaafkan kejahatan besar, tapi kejahatan yang masih hidup sulit untuk dimaafkan." Zhang Jian buru-buru bertanya, "Tuan Ye, bagaimana Anda bisa memaafkan saya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Saya meminta kamu mempersiapkan diri untuk pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen selama 20 tahun. Zhang Jian tiba-tiba pingsan dan menangis, "Tuan Ye, saya tidak ingin pergi ke lokasi pembangunan. Mohon maafkan saya untuk kali ini karena saya akan mendengarkan Anda. Mulai sekarang, saya akan menjadi anjing Anda. Tolong izinkan saya pergi. Apapun yang kulakukan, aku lakukan." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum main-main, "Oke." Zhang Jian berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya belum selesai berbicara, jangan terlalu ingin berterima kasih kepada saya." Setelah selesai berbicara, dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu tidak akan menjadi anjingku? Lakukan apa yang aku minta kamu lakukan. Lalu aku akan membiarkan kamu membawa semen di lokasi konstruksi. Kapan kamu akan membawa semen selama 20 tahun? Kamu bebas." Zhang Jian hampir pingsan. Saat ini, Ye Chen berkata kepadanya, "Temukan lokasi konstruksi, ikatkan rantai anjing padanya, dan biarkan dia membawa semen di lokasi konstruksi setiap hari. Kapan dia akan membawa semen selama 20 tahun, kapan dia akan dilepaskan. Jika dia berani melarikan diri sementara itu, pukul saja dia. Beri makan anjing-anjing itu sampai mati." Dia segera mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya memiliki beberapa lokasi konstruksi di Jinling, dan saya pasti akan menganggapnya sebagai lokasi yang paling menyakitkan dan melelahkan ketika saatnya tiba." "Oke," Ye Chen berkata dengan puas, biarkan dia merenung sambil bekerja. Zhang Jian menangis dan berkata, "Tuan Ye, 20 tahun terlalu lama. Saya mohon Anda menjadi mulia dan mempersingkatnya sedikit. Jika tidak, hidup saya akan hancur." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jangan tawar-menawar denganku. Ada ayah dan anak yang berpura-pura terlalu banyak.
Sekarang mereka pergi ke Gunung Cangbai untuk menggali ginseng, dan mereka tidak diizinkan meninggalkan Gunung Cangbai selama sisa hidup mereka hidup. Jika kamu terus menawar denganku, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke sana. Pada saat ini, dia berkata dengan suara dingin, Zhang Jian, saya menyarankan Anda untuk menerima nasib Anda. Saya mengatur agar adik laki-laki saya mengantar dua pria yang pergi ke Gunung Cangbai terakhir kali. Butuh waktu 3 hari 3 malam untuk mencapai kaki Gunung Cangbai. Lagi pula, di sana baru musim dingin, dan cuacanya sudah sangat dingin. Suhu di luar lebih dari 20 derajat di bawah nol, dan 7 atau 8 derajat di bawah nol di dalam rumah. Ayahku dan aku setengah mati kedinginan. Bahkan kayu bakar untuk Kang harus pergi ke gunung sendirian. Potong ke dalam, konon pada hari ke-39, suhu di luar minus 40 derajat, bahkan saat buang air kecil pun bisa dibekukan menjadi es. Kalau mau coba, saya akan atur untuk Anda sekarang. Ketika Zhang Jianyi mendengar bahwa dia akan ditugaskan untuk menggali ginseng selama sisa hidupnya di Gunung Cangbai, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menangis dan berkata, tidak, saya menerima nasib saya menerima nasib saya, takdir. Saya harus pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen, jangan pergi ke Gunung Cangbai untuk menggali ginseng. Bab 300, Zhang Jian telah sepenuhnya pasrah pada nasibnya. Dibandingkan menggali ginseng di salju Gunung Cangbai seumur hidup, saya sangat senang bisa tinggal di lokasi pembangunan di Jinling dan membawa semen. Setidaknya, saya masih bisa tinggal di kota, pulang ke rumah, dan memiliki kehidupan sehari-hari yang sederhana. Ketika saya tiba di Gunung Cangbai, seluruh hidup saya telah berakhir. Melihat bahwa dia telah menerima takdirnya, dia mendengus dingin dan berkata, kamu beruntung, jika tidak, aku akan membawamu langsung ke peternakan anjingku untuk memberi makan anjing-anjing itu hari ini. Zhang Jian buru-buru mengangguk dan berkata dengan air mata rasa terima kasih Tuan Ye atas tangan mulia Anda. Terima kasih. Orang yang mengambil alih lawannya berkata, pergi. Bawa dia ke lokasi pembangunan di Kabupaten Jintan, biarkan dia makan dan tinggal bersama para pekerja di lokasi pembangunan, dan dia dapat mendapat libur 2 hari setiap bulan. Ya, kedua pria itu segera menyeret Zhang Jian keluar. Kemudian dia menunjuk ke arah Pan Yuanming yang sekarat di tanah dan bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, apa yang harus saya lakukan dengan makhluk abadi tua ini? Ye Chen berkata dengan tenang, polisi akan segera datang untuk menangkapnya. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok polisi bergegas masuk dan bertanya dengan keras, siapa Pan Yuanming? Xiao Changkun buru-buru menunjuk Pan Yuanming yang tergeletak di tanah dan berkata, kamerat polisi, itu dia. Polisi itu menghampirinya, membandingkannya dengan foto-foto itu, dan berseru, itu dia, bawa dia pergi. Bawahan di sebelahnya bertanya, Kapten, orang ini terluka dan tidak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Kirim dia ke rumah sakit dulu, kata kapten, setelah dia diselamatkan, dia akan ditahan lagi. Zhou Qing, salah satu teman lamanya, buru-buru bertanya, kamerat polisi, kejahatan apa yang telah dilakukan Pan Yuanming? Polisi berkata dengan jujur, Pan Yuanming dicurigai melakukan penggelapan pekerjaan dan keuntungan ilegal dengan total lebih dari 10.000 yuan. Semua orang gempar, tidak ada yang menyangka bahwa sebagai pemimpin perusahaan petrokimia, gaji Pan Yuanming sudah sangat tinggi, dan dia benar-benar akan menggunakan posisinya untuk menghasilkan uang bagi dirinya sendiri. Pan Yuanming yang tidak sadarkan diri telah dibawa pergi oleh polisi, dan semua teman lamanya menghela nafas dengan emosi. Namun, semua orang memandang Ye Chen dengan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, kemampuan Ye Chen untuk memperlakukan menantu Pan Yuanming dan Zhang Jianweng dengan sangat buruk berada di luar pemahaman semua orang. Xiao Changkun juga merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Ia merasa sangat senang ketika banyak teman sekelasnya berkumpul dan memujinya. Namun, beberapa orang menghela nafas dan berkata, oh, Zhang Jian sudah pergi. Saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan solusi untuk game kedua. Mengapa kita tidak bubar saja seperti ini? Sekelompok orang sedikit kecewa. Semua orang ingin datang dan melihat Brilliant Club, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka baru saja memasuki lobi Brilliant Club dan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Saat ini, Ye Chen berkata kepadanya, berapa level yang bisa dicapai kartu Anda? Lantai 10, katanya buru-buru. Ye Chen berkata, bantu aku membuka kotak besar di lantai 10.
agar orang tua bisa bersenang-senang. Dia bertanya dengan heran, Tuan Ye, bukankah Anda memiliki makhluk tertinggi? Ye Chen melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tetap diam. Di seluruh Brilliant Club, saya hanya mengeluarkan kartu tertinggi untuk diri saya sendiri. Saya tidak hanya dapat mencapai kartu tertinggi kapan saja, tetapi semua biaya gratis. Dia tidak ingin ayah mertuanya, Xiao Changkun, mengetahui bahwa dia memiliki kartu seperti itu. Jika tidak, dengan emosinya, dia akan mengganggunya setiap hari untuk membawanya ke sini, dan dia bahkan akan menemukan cara untuk mendapatkan kartunya dan mengajak teman-temannya untuk menyombongkan diri dan pamer. Jadi, lebih baik jangan beritahu mereka. Segera memahami apa yang dimaksud Ye Chen, dia segera mengeluarkan kartu anggotanya, menyerahkannya kepada pelayan, dan berkata, siapkan untukku kamar pribadi besar di lantai 10, dan aku akan membayar semua biaya di kepalaku. Pelayan mengambil kartu anggota dengan hormat, lalu tersenyum dan berkata, 1008 di lantai 10 telah dibuka untuk Anda. Anda dapat pergi ke sana kapan saja, areanya luas dan dapat menampung 30 orang. Mengangguk, lalu dengan hormat berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Anda bisa naik bersama orang-orang tua itu. Ye Chen berkata kepada semua orang, Paman, temanku telah memesan kotak 1008 di lantai 10 untuk kita. Dia telah menanggung semua biaya hari ini. Sekarang tolong ikuti pelayannya. Semua orang tidak menyangka akan ada desa lain, dan mereka langsung bersorak. Banyak orang awalnya berpikir bahwa mereka akan mampu naik paling banyak ke lantai 7 Brilliant Clubhouse, tetapi mereka tidak berharap untuk mencapai lantai 10 dalam satu gerakan. Sungguh suatu berkah tersembunyi. Xiao Changkun juga sangat senang, dan berkata sambil tersenyum, menantu laki-laki saya masih mampu. Tidak seperti Zhang Jian, yang tahu bagaimana berbicara tentang kulit sapi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi dan memuji. Oh, Ye Chen, kamu benar-benar menyembunyikan rahasiamu. Changkun sangat beruntung menemukan menantu sepertimu. Ye Chen tersenyum tipis, semua orang terlalu memujiku. Sebenarnya, aku tidak punya keahlian apapun. Aku hanya kenal beberapa teman. Tolong cepat dan bersenang-senang. Xiao Changkun bertanya kepadanya, Ye Chen, apakah kamu tidak datang? Ye Chen berkata, aku akan bicara denganmu sebelum naik. Ayah, kamu bisa pergi dengan pamanmu dulu. Oke, Xiao Changkun mengangguk, mengucapkan terima kasih dan naik ke atas bersama teman-teman lamanya. Semua orang naik ke atas, Ye Chen bertanya, terakhir kali saya meminta Anda berurusan dengan Kobayashi Ichiro, bagaimana Anda menanganinya? Dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya menemukan artis efek khusus komputer terbaik, dan saya juga menyewa artis pendukung dari Akademi Film untuk membuat video palsu kematian Kobayashi Ichiro, dan mengirimkannya ke Kobayashi Jiro. Dia sekarang sudah mati. Saya sangat percaya itu. Oke, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, jaga Ichiro Kobayashi, dan setelah beberapa saat, kirim dia kembali ke Jepang untuk memperjuangkan properti keluarga, tapi biarkan dia menandatangani perjanjian denganku terlebih dahulu. Setelah properti keluarga diambil kembali, saya akan membayar 80%. Lian mengangguk dan berkata, baiklah Tuan Ye, saya mengerti, saya akan menjelaskannya kepadanya ketika saya kembali. Ye Chen bersenandung dan berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, ayo kembali dulu, aku akan naik ke atas untuk menemani ayah mertuaku dan yang lainnya. Baik, dia membungkuk hormat, dan berkata, Tuan Ye, saya pergi dulu. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja kepada saya. Ye Chen sedang menunggu lift naik ke lantai 10. Ketika lift turun, pintu tiba-tiba terbuka. Yang tidak dia duga adalah Song Wanting, yang mengenakan pakaian yang sangat cerah, keluar dari sana. Song Wanting berdandan sangat cantik hari ini, wajahnya yang tanpa cacat ditutupi dengan sedikit bedak, membuatnya terlihat lebih halus dan menawan. Dia mengenakan rok One Piece Channel hitam, yang dengan sempurna menonjolkan sosok ramping namun montok, dan kakinya yang putih dan lembut yang tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Ditambah dengan rambut panjangnya yang digulung rapi di belakang kepalanya, keseluruhan orangnya terlihat sangat dewasa dan sempurna. Yang lebih mengejutkan Ye Chen adalah dia memancarkan keharuman yang sangat menawan dan sangat mewah. Keharumannya menembus ke dalam lubang hidung, membuat orang merasa pori-pori seluruh tubuh meregang. Melihat Song Wanting yang luar biasa, Ye Chen sedikit terkejut, dan Song Wanting bahkan lebih senang. Dia memikirkan Ye Chen dari lubuk hatinya,
tetapi dia tidak menyangka ketika pintu lift terbuka, Ye Chen ada di luar pintu. Dia buru-buru tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, dan seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta pertama, dia bertanya dengan lembut, "Tuan Ye, mengapa kamu ada di sini? Kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang, jadi aku bisa datang dan menghiburmu secara langsung." Bersambung.